Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah kami Tuhan, bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu, dan urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 15, ayat 13 sampai 15, saya bacakan. 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjelaskan kualitas kasih yang Dia berikan kepada kita. Orang-orang percaya yang Yesus sebut sebagai sahabat-sahabatnya. Saudara, kualitas atau ukuran kasih itu adalah mau memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kasih demi sahabat, kasih demi suatu hubungan yang erat, bukan kasih akan mendapatkan sesuatu imbalan. Saudara, Yesus rela mati, artinya berapapun dan apapun akibat dari kasih itu tetap akan dilakukan. Saudara, penting saudara ketahui bahwa kasih itu tidak sekedar melibatkan perihal emosi, tetapi kasih itu harus diusahakan, diperjuangkan, dan dipertahankan. Saudara, dengan kesadaran penuh kita harus memutuskan untuk mengasihi dengan sekuat tenaga kita. Di dalamnya ada unsur hati, pikiran, tenaga di dalam mengasihi. Saudara, kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih itu harus diusahakan, diperjuangkan, dan dipertahankan. Ada unsur hati, pikiran, dan tenaga di dalam mengasihi. Saudara, kemudian Yesus menghubungkan kasih-Nya dengan status kita di hadapannya. Begitu kasih-Nya Yesus kepada kita, maka status kita pun tidak digubrisnya lagi. Bahkan diangkatnya kita yang seharusnya menjadi orang yang binasa, kita yang sudah terbuang dan terhilang, kita yang pendosa, kita yang tidak berarti apa-apa. Oleh Yesus, saudara, kita ditebus, kita dibenarkan, kita dipulihkan, kita dibuat berharga, bahkan kita diangkat menjadi anak Allah dan sahabat baginya. Wow, saudara, suatu penghormatan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana tanggapan saudara? Biasa-biasa saja? Untuk perkara yang luar biasa yang telah Yesus lakukan buat saudara dan saya?
Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri persahabatan yang Yesus inginkan adalah tidak ada rahasia lagi. Yesus telah memberitahukan segala sesuatu yang ia dengar dari Bapa. Demikian juga ia berharap agar saya dan saudara pun kita dapat mencurahkan segala isi hati kita kepadanya. Wow! Tidak ada hal yang kita sungkan untuk mengatakan kepada Yesus. Mari saudara, saya ajak kita semua, kita rindu bersahabat. Ya, Yesus rindu bersahabat dengan saya dan saudara. Karena itu katakanlah, curahkanlah isi hatimu, dan Yesus akan mendengarkan. Yesus akan peduli akan setiap masalah kita, saudara. Yesus ingin agar sukacita kita penuh, dan kita hidup di dalam kasih-Nya. Saudara, mari bangunlah satu hubungan pribadi yang manis dan indah dengan Tuhan Yesus. Soli Deo Gloria. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami yang harusnya binasa, tetapi kami diangkat, kami ditebus, kami dibenarkan, kami dikuduskan, bahkan kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Bahkan kami dikatakan menjadi sahabat-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadi sahabat kami, Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Bahkan tidak ada rahasia. Semuanya Engkau nyatakan kepada kami. Karena itu Tuhan, betapa bersyukurnya kami. Kami boleh mendapatkan satu penghormatan yang luar biasa Tuhan. Karena itu kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami mau curahkan segala isi hati kami di hadapan Tuhan. Kau adalah sahabat kami Bapa. Kau yang tidak pernah tinggalkan kami seorang diri. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Betapa kami memiliki sahabat yang sejati. Sahabat yang selalu ada bagi kami. Dan siap mendengar setiap keluh kesah kami. Bahkan menolong kami. Makasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang putus asa. Tuhan memberikan pengharapan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan Yesus, saudara yang sakit saat ini saudara, taruh tangan kirimu di bagian yang sakit dan katakan, aku percaya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Sakit penyakitku ini sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan sepanjang hari ini hidup kami dalam tangan Tuhan. Akan sampai selama-lamanya dalam tangan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa. Kami mempersiapkan diri kami dalam ibadah raya hari Minggu ini Tuhan. Kau urapi, Kau berkati Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang memberikan diri mereka percaya kepada Tuhan, lahir baru. Roh Kudus jamah, Roh Kudus penuhi setiap hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang menuntun kepada kebenaran. Tuhan Yesus, kami juga serahkan mereka yang studi kuliah, Kau berkati. Mereka yang membutuhkan biaya perkuliahan mereka, Kau berkati ya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan orang-orang yang melawan pekerjaan supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik.
Juga Tuhan berkati setiap rumah tangga kami, Tuhan Yesus. Berkati pasangan kami, anak kami, orang tua kami. Kakak adik kami diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan, supaya diberikan roh takut akan Tuhan kepada pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya, sampai kepada tingkat gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk keadaan pandemi corona ini terus melandai. Bahkan kami berdoa kiranya Tuhan lalukan wabah ini dari muka bumi. Kami juga berdoa, Tuhan, perang antara Rusia dan Ukraina, Tuhan tolong supaya terjadi perdamaian. Karena tidak ada perang yang membawa kebaikan, Tuhan. Banyak korban Tuhan yang sudah berjatuhan, Tuhan tolong supaya terjadi perdamaian dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk sepanjang hari ini, Bapa, Kau memberkati setiap kami, Tuhan. Kami akan naik dan tidak turun, kami menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk kami diberkati, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.